Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Netwin dari Surabaya. Senang sekali bertemu kembali. Sepertinya sudah cukup lama ya saya tidak upload video di channel ini. Semoga teman-teman tetap stay following me, tetap ngikutin dan tetap terima kasih juga yang sudah join ya, mungkin yang uh, baru pertama kali ya ke sini, mungkin bisa lihat video-video saya yang lain di channel ini. Nah, di kesempatan kali ini saya akan langsung saja ya share sebuah opini yang cukup menarik dari buku yang baru saja selesai saya baca. Judulnya adalah Life is Yours. Buku karya Profesor Harriet B. Breaker, PhD ya. Jadi dia menulis mengenai sebuah buku motivasi gitu ya, tetapi dari sudut pandang psikologi. Ini cukup menarik teman-teman. Subtitlenya ini bilangnya mematahkan jerat-jerat manipulatif dan meraih kembali kendali hidup Anda. Ini bukunya ini. Nah ini cukup menarik ya. Saya bukan dalam rangka promosi, tapi memang saya ingin merekomendasikan buku-buku bagus ya. Biasanya video-video saya yang sebelumnya saya juga menyebutkan literatur, kemudian buku-buku yang saya baca, sehingga bisa juga untuk bahan referensi kita bersama ya. Oke, apa sih kelebihan dari pembahasan ini? Apa sih kelebihan dari opini yang ada di dalam buku ini? Saya kira buku ini membidik sesuatu yang cukup unik ya. Ini buku lama sebenarnya, bukan buku yang baru-baru banget, mungkin beberapa tahun yang lalu ya memang. Tetapi ini ditulis untuk memotivasi kita yang sering merasa insecure, sering merasa terintimidasi, sering merasa FOMO gitu ya, fear of missing out gitu, sering merasa nggak gaul, sering merasa dihujat, dihina dan lain sebagainya. Jadi buku ini adalah buku wajib yang menurut saya ini buku wajib yang perlu Anda baca bagi yang ingin memperkuat mentalitas, memperkuat ketahanan diri, agar lebih bisa menghadapi tantangan-tantangan psikologis yang memang terkadang tidak ada apa-apapun biasanya tiba-tiba muncul gitu ya, tiba-tiba ada satu situasi, ada satu kondisi yang membuat kita itu berpikir dan mindset tiba-tiba berubah karena omongan orang, karena ada opini orang, suara orang gitu ya, dan kita terbawa, terhanyut gitu terhadap itu semua. Dan ini yang saya kira perlu untuk kita antisipasi, salah satunya dengan preventive action ya. Kita harus melakukan tindakan-tindakan pencegahan seperti misalnya ya ini, memperkuat diri dengan membaca referensi yang baik, literatur buku yang bisa memperkuat jiwa dan batin kita begitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu kira-kira. Nah oke, jadi langsung saja ya saya akan bacakan beberapa hal yang menurut saya itu cukup menarik di sini. Nah, dia bilang di sini ini fokusnya topik atau bahasan yang ada dalam buku ini itu sebenarnya tentang hubungan atau interaksi sama manusia yang sering ada unsur manipulatifnya. Jadi unsur manipulatif itu kan selalu ada dua pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan setelah melakukan manipulasi. Nah buku ini ya itu membedah, mendalami dan tentu saja merangkum juga gitu ya, agar kita gampang mencerna dari sudut pandang psikolog gitu ya. Dari beliau ini memang ahli psikologis dan komunikasi, memang Profesor Harriet ini ya. Dia bilang dari beberapa sudut teori ya. Jadi dia sudah melakukan penelitian psikologis, keahlian klinis, ada juga metode-metode yang biasa orang-orang melakukan untuk memanipulasi orang lain, itu dia jabarkan di sini. Tentu juga kita perlu memahami gitu ya, ada suatu hubungan yang no win ya,
kalau kita bilang win-win solution atau win-win interaction atau win-win communication, atau dua pihak yang merasa mendapatkan manfaat dari interaksi itu. Nah, ada yang namanya no win. Jadi ada satu yang pihak ya yang dirugikan atau justru merasa dimanipulasi gitu. Nah, ini banyak sekali karena kita melihat yang mungkin hubungan yang nampaknya harmonis, hubungan yang nampaknya romantis antar sama teman, saudara, pasangan gitu ya, itu ternyata ada unsur toksiknya ya. Nah, ini yang tentu menjadi pemikiran kita bersama juga, apalagi kalau orang itu adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sayang, orang yang merupakan sanak saudara ya, kerabat kita gitu ya, teman-teman dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi pemikiran kita bersama. Nah, yang pertama perlu kita lakukan gitu ya adalah memastikan bahwa apakah kita ini rentan terhadap manipulasi. Nah, ini yang dibahas di halaman 31 oleh beliau. Nah, apakah kita rentan ya? Di sini ada sekian kuesioner, ada survei lah begitu. Beberapa yang ditanyakan ya dalam survei atau kuesioner ini adalah saya harus sebentar ya. Jadi outputnya adalah BS ya, benar atau salah, dan dia memberikan pertanyaan. Kita melingkari ini benar atau salah gitu ya, sesuai dengan diri kita. Misalnya gini, nomor 1, saya harus selalu berusaha menyenangkan orang lain dan membuat mereka bahagia. Ini kita harus, kalau kita merasa memang seperti itu ya kita tulis B gitu ya, benar. Saya selalu membutuhkan approval, persetujuan orang lain. Ini juga sama, B atau S gitulah. Terus kita kadang punya mindset seperti ini, orang lain seharusnya bersikap baik dan penuh perhatian kepada saya karena saya memperlakukan mereka dengan baik kok. Nah, ini ada juga, saya sering kali merasa tidak memiliki identitas diri yang jelas. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan reflektif yang cukup menarik saya kira ya, karena apa? Kita tidak punya banyak waktu saya kira untuk melakukan refleksi ini. Nah, buku ini membawa saya kemarin waktu membaca itu menyelami lebih dalam lagi ke dalam diri saya, jati diri saya, siapa saya, sekuat apa saya. Nah, itu saya lihat dari sini, karena setiap insan itu tidak lepas dari ujian hidup, tidak mungkin lepas dari apa yang kita sebut sebagai ujian, challenge gitu ya, dari barriers atau kendala-kendala dalam hidup kita. Dan terkadang kita terlalu fokus ke situ, kita memikirkan sesuatu di luar kita tanpa betul-betul mempertimbangkan kemampuan kita atau kesejatian kita gitu. Sehingga kita kadang kehilangan konteks ketika ingin menjadi problem solver atas masalah-masalah yang ada. Nah, itu di halaman 31 itu ada surveinya, itu cukup menarik. Bahkan dia mendalami lagi ya. Saya misalnya, dia di poin nomor 18 ini dia bilang, saya akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan siapa diri saya yang sebenarnya, atau apa yang saya pikirkan, rasakan, atau percayai, terpisah dari bagaimana orang lain melihat diri saya. Nah, ini tentu saja menarik ya, karena kadang kita sendiri pun tidak mengenal kita ternyata ya. Yang kalau ada orang bilang yang menilai kita itu kan orang lain gitu ya. Tapi sebelum kita dinilai orang lain, ada baiknya untuk kita menelaah, memahami diri kita sendiri. Apa sih mau kita ini sebenarnya? Apa sih unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari dalam diri kita yang menjadikan kita hari ini, yang menjadikan diri kita ini valuable gitu ya, dan unik dan berbeda, distinktif dari orang-orang kebanyakan. Ini yang saya kira perlu untuk kita pahami dan kita perlu refleksi lagi ya, bahwa apakah memang selama ini itu kita hidup dengan cara yang kita mau, apakah memang selama ini kita itu hidup dengan the way we want gitu loh ya. Jadi dengan kondisi ideal yang kita pernah impikan dulu, pernah kita cita-citakan atau belum gitu ya. Itu mungkin satu poin. Kemudian yang berikutnya tentu saja terkait dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Harriet ini,
tentang manipulasi. Apakah kita selama ini dikuasai oleh pihak eksternal? Apakah itu keluarga, saudara, pasangan, atasan gitu ya kalau di tempat kerja, ataukah misalnya ketakutan-ketakutan yang nggak beralasan, ataukah apa gitu? Ataukah kita dikuasai oleh dogma yang sifatnya itu secara ilmiah itu berbeda dengan parameter-parameter sains gitu ya, atau justru kita sendiri yang mengungkung diri kita ya dalam suasana inklusif, kemudian eksklusif maksud saya. Nah, kemudian menutup diri, introvert gitu ya, tiba-tiba berubah dan kurang nyaman terhadap orang lain dan diri kita sendiri gitu ya. Bahkan kita banyak melihat ya ada cerita-cerita orang yang ya menyakiti diri gitu ya, penyakit sindrom yang aneh gitu. Bahkan ya banyak juga yang berita-berita yang tersebar itu ya, kita sering melihat berita ada orang yang suicide gitu ya, bunuh diri gitu, ada yang apalah ya menyakiti diri sendiri begitu. Nah ini kan saya kira ini suatu hal yang sangat berat untuk diterima logika gitu ya. Hidup itu kan berkat ya, hidup itu adalah anugerah tentunya yang perlu kita syukuri dan perlu kita live the life gitu loh. Jadi ayo kita hidupi hidup ini, ayo kita bahagiakan hidup kita, bahagiakan diri kita, senangilah hidup kita. Nah ini dengan suka dan duka yang ada ya tentunya. Nah, buku ini membawa saya ke arah sana gitu ya. Jadi kita memahami betul arti kebahagiaan yang sebenarnya kita inginkan gitu ya. Kita mungkin ingin melihat dari diri kita, melihat kita sendiri. Jadi bukan hanya kita kadang kan melihat diri kita dari orang lain ya kan, cerminan. Jadi omongan orang gitu ya, opini orang itu yang justru kita dengar, tapi kita kadang lupa mendengar diri kita sendiri, opini kita sendiri, pandangan kita sendiri, kadang itu lupa gitu ya. Makanya kalau misalnya ada waktu ya, saya kira teman-teman bisa sih mencoba untuk refleksi lah ya begitu. Dulu saya masih ingat ya, mendiang Prigies, salah seorang penulis luar biasa ya dari Semarang, Prigies, yaitu dia bilang bahwa apa sih yang kita inginkan gitu ya, apa sejatinya hidup ini. Beliau sering sekali melakukan refleksi gitu ya, dan ketika dia sering menjadi pembicara narasumber di radio ya, sebuah radio swasta dulu, itu saya sering mendengar bagaimana dia melakukan refleksi sosial, kritik politis gitu ya dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Prigies itu saya belajar dari beliau tentang tentang bagaimana kita memahami hidup, dan itu menarik sekali. Tapi dia tidak pernah memberikan kesimpulan, dia memberikan kesimpulan pada kita, dia memberikan kesimpulan pada para pendengarnya. Luar biasa. Nah lanjut ya, di sini dijelaskan motif-motif manipulator, terutama di halaman 61 itu dijelaskan motif-motif manipulator oleh beliau. Titik-titik kelemahan Anda itu ketika sudah diketahui oleh sang manipulator, maka itu akan dipakai terus. Anda akan dikuasai, Anda akan selalu dipegang gitu ya. Kepalanya dilepas tapi ekornya dipegang. Nah, ini kan susah ya, repot seperti ini. Dan ini banyak terjadi saya kira di Indonesia, karena kita kadang lupa bahwa kita punya free will ya. Kita punya kehendak yang sebenarnya kehendak bebas ya. Yang sebenarnya kita bisa memilih apapun untuk kita, yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan norma dan pandangan yang kita percayai ya, begitu kira-kira. Ini di halaman 61 dia bilang ya, bab 5 ini tentang motif-motif manipulator. Ini cukup menarik. Karena apa? Di sini dijelaskan apa yang membuat seorang manipulator melakukan apa yang mereka lakukan kepada kita. Dijelaskan di sini. Ada yang melalui tuntutan, ada yang melalui
cinta, ada melalui kasih sayang, ada yang melalui hubungan komunikasi nonverbal ya, seperti chat gitu. Nah, saya jadi teringat ketika sampai di bab ini bahwa banyak juga orang ya, sekarang kan ada istilahnya love scam ya. Jadi orang tiba-tiba tidak dikenal kemudian berinteraksi melalui chat, melalui sosmed begitu, dan menyatakan cinta dengan begitu mudahnya. Padahal ujung-ujungnya itu ya duit gitu ya. Ujung-ujungnya adalah uang yang kemudian memanipulasi si korban agar mengirimkan sejumlah uang maupun harta benda, sampai ya macam-macam waktu itu ya, ada versinya itu beda-beda. Nah, ini adalah salah satu cara para manipulator itu mendekati korbannya atau mendekati orang yang ditargetkan itu melalui jalur yang lembut ya, jalur yang lembut. Nah, jadi ada manipulator itu ada yang ahli, ada yang biasa-biasa saja. Kalau pas kita ketemu yang biasa-biasa saja, kita biasanya akan langsung ngerti, oh ini niatnya sudah nggak baik, oh ini saya akan terjerat ini ya, atau apa segala macam semacam itu. Tapi ada yang ahli yang memang betul-betul halus, lembut, dan kita tidak bisa menyangkal gitu ya, seolah-olah yang dia sampaikan itu kayak benar, seolah-olah yang dia sampaikan itu oh ya ini dia, ini yang saya cari ya, seperti itu. Tapi pada kenyataannya ada tujuan lain gitu, ada sesuatu hal di luar itu yang justru membuat segalanya menjadi runyam gitu. Ya, seperti itulah. Oke, ada 3 motif ya, yang dijelaskan di sini halaman 65. 1, motif mereka adalah mereka perlu mengutamakan tujuan dan pencapaian pribadi mereka dengan mengorbankan segalanya. Ya. Biasanya mereka ini orang yang egois gitu ya. Biasanya mereka ini cerdas dan memang ahli memanipulasi orang lain, memang pekerjaannya itu gitu. Dan kita itu kadang kan mudah percaya ya, jadi budaya ketimuran, Eastern culture ini kadang membuat kita menjadi sangat baik, ramah dan open gitu ya, kurang defensif gitu ya kira-kira. Nah ini yang makanya banyak manipulator itu yang kadang memanfaatkan itu gitu ya, kelemahan itu. Nah, ada juga motif yang kedua nih, disampaikan bahwa manipulator memiliki kebutuhan kuat untuk memperoleh perasaan kuat dan superior dalam hubungannya dengan orang lain ya. Dia akan selalu merasa superior dan dia akan mengintimidasi kita ya, mengintimidasi si target. Kemudian yang ketiga, si manipulator itu ingin dan perlu merasa memegang kendali, ya harus tali kekangnya ini dikencengin gitu ya. Jadi dia itu ingin nampak mengendalikan mereka ya, secara emosional, apalagi yang terkait dengan kelemahan, ketegangan, kesedihan gitu ya, atau kesepian. Nah, yang terakhir ini yang paling sering ya. Nah, jadi tapi kalau kita pikir lagi, sebenarnya ada paradoksal di situ, ada paradoks ya. Mereka itu kadang juga merasa kalah gitu ya. Jadi mereka mengintimidasi orang lain agar terlihat menonjol, agar terlihat dominan kan sebenarnya. Tetapi belum tentu juga. Ada yang justru kalah karena karisma si korban atau si target ini justru lebih baik, lebih tinggi, lebih kuat gitu ya. Jadi karisma, sehingga dia kadang susah. Nah, perlu kita ketahui ada aturan dasar memanipulasi. Jadi orang-orang yang sering memanipulasi orang lain itu ada beberapa aturan ya. Mereka kalau nggak ahli, tidak mungkin ya berani memanipulasi, mengekang, memberikan tali kekang. Kemudian apa yang harus kita fokuskan ya untuk melihat seorang itu manipulator? Lihat apa yang dilakukannya atau yang dikerjakannya, bukan apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, apa yang dia kerjakan, sesuai nggak dengan omongan. Makanya kalau orang-orang penyair itu kan sering bilang perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata. Ya, saya sering mendengar ungkapan ini dan saya kira ini menarik ya.
karena bisa menjadi inspirasi kita semua. Nah, kemudian terus kita nggak perlu tanya mengapa gitu ya, akan mendapatkan pertanyaan yang meyakinkan. Itu hanya akan menambah waktu mereka untuk memperkuat doktrin atau pengaruh mereka di kita. Jadi kita tidak perlu inilah kenapa ini why, when, where gitu. Kalau nggak betul-betul penting banget bagi kita. Lalu tidak perlu repot-repot juga kita itu menyampaikan tentang diri kita ke mereka atau menilai ke mereka ya, oh you nggak adil, kamu nggak baik atau tidak penyayang, nggak usah. Justru itu akan mengubahnya menjadi semakin agresif dan tentu akan semakin mengikat gitu ya. Terus tidak perlu kita memohon empati ya. Kita tidak perlu membiasakan diri meminta empati karena kita tidak tahu seseorang itu manipulator atau beneran jujur. Nah, lalu tidak perlu kita juga menghabiskan energi untuk membuat manipulator itu lebih sadar akan perasaan karena mereka sudah tidak tidak memfokuskan pada perasaan kepribadian kita. Enggak. Mereka memang tujuannya apa ya sudah fokusnya di situ. Mereka bicara pun tidak akan banyak membicarakan hal yang pribadi, mereka pasti akan langsung terfokus ke situ biasanya. Seandainya pun mereka mendekatkan diri kepada kita dengan mengorek hal yang pribadi, itu hanya agar kita berempati ke mereka, bersimpati. Jadi itu ciri-ciri manipulator yang perlu kita waspadai. Nah, ada juga nih yang disebut sebagai kepribadian Machiavelli. Di halaman 98 dijelaskan oleh buku ini ya. Jadi dulu tahun 70-an ada psikolog namanya Richard Christie dan koleganya itu mengidentifikasi suatu gaya kepribadian yang berbeda yang ditandai dengan kemanipulatifan, kesinisan akan sifat manusia dan kelicikan dalam perilaku antar pribadi. Nah, kepribadian yang dinamai seperti nama seorang filsuf politik ya pada abad ke-16 itu yang bernama Machiavelli tersebut itu maksudnya adalah hampir sama dengan seorang manipulator. Jadi kepribadiannya ini berdasarkan pada gagasan bahwa untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan harus menghalalkan segala cara. Machiavellism didefinisikan sebagai strategi manipulatif dan interaksi sosial serta gaya kepribadian yang menggunakan orang lain sebagai alat untuk kepentingan pribadi. Saya masih ingat waktu Dr. Fahrudin Faiz MAG ya, seorang filsuf ya, ahli filsafat nasional ya, luar biasa beliau memang pernah menyatakan bahwa Machiavelli sebagai seorang pemikir dan cendekiawan di zamannya itu memberikan masukan atau memberikan pemikiran, memberikan strategi itu yang sifatnya medis ya, jadi bukan etis lagi. Jadi kalau ada tingkatan itu tingkatan pemikiran itu kan ada 3 ya, atau sumbangan kontribusi pemikiran itu ada 3. Yang satu adalah untuk etis atau etika, yang kedua adalah medis gitu ya, dan yang ketiga adalah yang sifatnya spiritual gitu ya atau asketis kalau dalam bahasanya Pak Fahrudin Faiz itu. Jadi etis, medis, asketis ya gitu. Nah, Machiavelli ini pemikirannya itu sudah pada tataran medis sebenarnya. Jadi untuk mengobati, preskriptif sifatnya ya. Tapi kalau yang diagnostik dan juga prediktif itu di etis tadi. Kalau sifatnya sudah memberikan sesuatu yang cure atau mengobati ya, itu yang kedua ya. Jadi yang medis. Asketis lebih mendalami lagi, sudah ke spiritual ya, sudah domain atau ranahnya sudah berbeda nih teman-teman. Nah, kepribadian Machiavellian yang disampaikan oleh peneliti tadi yang Christie tadi ya, tahun 70-an itu menyatakan bahwa ada kemiripan, makanya dia dinamakan kepribadian Machiavelli. Seorang manipulator itu seperti itu, jadi dia akan melakukan segala cara. Sekarang langsung pada contohnya saja ya, orang yang tergila-gila, seorang cowok tergila-gila dengan seorang cewek ya, cinta mati, cinta banget, dia akan melakukan segala cara. Dia akan datang ke rumahnya, kasih bunga, kasih syair, lagu, segala macam. Dia akan melakukan segala hal, dia akan antar jemput, dia mau membelikan segala macam.
Tapi kalau itu masih belum bisa, maka dia harus melakukan hal lain gitu. Dia langsung aja main labrak gitu ya kalau ada cowok yang dekat atau bagaimana, padahal belum diterima cintanya. Nah ini dia akan berusaha membuat si cewek ini suka pada dia. Nah ini kepribadian Machiavellian seperti itu. Ada cara-cara yang seperti itu yang berhasil, ada juga yang enggak ya, tergantung ya. Kan tidak bisa dipaksa ya, namanya juga perasaan ya kan, abstrak sifatnya. Nah sekarang mungkin yang lebih konkret lah. Ada orang jual tanah misalkan ya. Orang jual tanah butuh uang gitu ya, dia jual tanah kemudian dibeli, kemudian setelah dibeli oleh si pembeli dia dijual lagi dengan harga yang lebih mahal. Nah ternyata ada mungkin saudara dari si ini yang awal tadi itu misalnya tidak sepakat gitu ya, sehingga belinya murah kok sekarang dijual yang tinggi, minta dong persentase dan lain sebagainya agar mendapatkan untung juga atau apa gitu kan. Sekarang banyak sekali motif-motif seperti itu. Nah ini perlu dipahami bahwa orang akan melihat celah-celah pihak lain agar mendapatkan keuntungan, terutama orang-orang yang itu tadi punya kepribadian ingin memanipulasi untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Jadi melakukan segala cara. Nah ini ada yang sifatnya itu landai, atau ya kalau kita sudah bilang nggak suka jangan atau menolak gitu, dia akan pergi landai. Tapi ada yang dia itu memang benar-benar memperjuangkan gitu ya. Itu yang agak berbahaya karena dia akan terus mendekati kita, mencoba untuk mengikat kita dan lain sebagainya. Ada yang sifatnya ekstrim ya. Misalnya ekstrim itu begini, kita punya atasan di kantor ya. Atasan di kantor ini merasa terancam mungkin dengan keberadaan kita atau seseorang lah ya, orang lain yang mungkin berpotensi atau lebih cerdas atau memiliki gelar akademik lebih banyak gitu ya. Nah ini akan menjadi satu polemik baru dan saya kira dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya ini mengintimidasi, memanipulasi, menjatuhkan dan lain sebagainya. Kalau ada yang seperti itu maka dia juga punya sifat-sifat atau karakteristik manipulator ini. Nah bagaimana kita menyikapinya? Satu, tetaplah bijaksana ya, tetaplah bijaksana. Selama tidak benar-benar merugikan kita, jangan digubris gitu. Biarkan saja. Kalau di kantor gimana Pak? Kan itu tempat kerja. Oke, berarti Anda harus membedakan ada dua unsur atau dua hal di dalam diri kita yang harus kita bagi, kehidupan profesional dan kehidupan personal. Kehidupan personal jangan dibawa ke dunia kerja, atau jangan melihat situasi kerja itu dari perspektif personal, tapi dari perspektif profesional. Maka itu akan pada konteksnya, akan pada tempatnya. Gitu kira-kira teman-teman ya. Sehingga kita bisa lebih berhati-hati ya. Teman-teman tetap waspada karena di zaman sekarang banyak sekali potensi-potensi manipulasi yang dilakukan oleh orang, baik itu orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal ya. Selalu bentengi diri kita dengan prinsip-prinsip ya, harus memegang teguh prinsip, baik itu yang sifatnya prinsip-prinsip agamis maupun prinsip-prinsip etis dan juga norma-norma yang kita percaya gitu ya. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan komen di bawah ya. Ini bukan ranah saya ya, saya tidak begitu banyak tahu tentang psikologi, tetapi buku ini, buku dari Prof. Harriet B. Breaker PhD ini cukup bagus ya. Life is yours, buku lama tapi masih relevan dan saya kira silakan untuk Anda pelajari, Anda baca agar mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang lebih luas lagi ya. Saya Nadiem dari Surabaya, sampai ketemu lagi, sukses selalu, bye bye.